Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi setiap saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan, dengan harapan setiap saudara diberkati melalui firman Tuhan dan doa di dalam channel ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini dan setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan dan saudara akan didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru di dalam channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Allah malam hari ini setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini. Bapa kami yang di sorga, malam hari ini Tuhan, kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sehingga kami akan disegarkan kembali melalui firman-Mu sebelum kami beristirahat malam hari ini. Kami buka hati kami rindukan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang berkat hidup mencintai firman Tuhan. Saudara, satu hal yang paling berharga dalam hidup kita, yang hari ini semuanya kita tentu saja memiliki, adalah firman Tuhan. Tapi mungkin itu juga yang seringkali kita abaikan, kurang kita perhatikan dalam hidup kita. Ada banyak barang-barang, benda-benda berharga yang seringkali kita beri perhatian khusus, kita beri cinta yang khusus, penghargaan yang khusus kepada benda atau apapun itu yang berharga bagi kita. Tapi lebih berharga dari itu semua adalah firman Tuhan. Tapi kemungkinan besar firman Tuhan adalah hal yang seringkali kita abaikan. Bahkan seringkali kita mungkin tidak sadar bahwa ada begitu berharga yang ada pada kita dan seringkali kita tidak perhatikan. Satu kali saudara, saat menempuh pendidikan, saya membutuhkan buku-buku referensi. Dan buku referensi yang saya butuhkan itu tidak tercetak di Indonesia. Dan saya sangat butuh itu. Satu kali ada seorang teman yang memberikan buku-buku elektronik kepada saya. Itu sudah lama sekali. Lalu kemudian saya simpan di laptop saya. Ketika saya butuh sekali buku-buku yang saya butuhkan untuk menempuh perkuliahan tadi, saya coba untuk buka-buka file di laptop. Dan ketika saya buka file-file itu, saya menemukan saudara bahwa di sana ada buku-buku elektronik persis seperti yang saya butuhkan, bahkan lebih dari yang saya perlu jumlahnya. Dan sebenarnya itu sudah begitu lama juga saya butuhkan, tapi saya tidak sadar bahwa itu ada di laptop saya. Artinya apa saudara? Bahwa ada barang yang sangat saya butuhkan, ada barang yang sangat saya perlukan, sangat berharga bagi saya. Saya tidak sadar bahwa itu ada dan sudah sangat lama ada pada saya. Dan kalau saya beli itu saudara, saya tidak akan sanggup membelinya. Tetapi karena itu sudah diizinkan untuk tidak tercetak lagi, karena sudah buku-buku lama, sudah diizinkan untuk dimiliki oleh siapa saja dalam bentuk elektronik. Dan itu ada di laptop saya tidak sadar. Sudah sangat lama.
Dan lama saya butuhkan, saya tidak sadar. Ini jadi satu gambaran, saudara. Waktu saya tahu itu ada, akhirnya saya gunakan, maka selesailah apa yang menjadi masalah saya. Saya mengerjakan tugas-tugas itu selesai. Seringkali dalam hidup kita tidak sadar, saudara, bahwa pada kita ada firman Tuhan yang lebih berharga dari apapun. Tapi seringkali itu terabaikan. Perhatian kita sangat sedikit ke sana. Padahal itulah sumber jawaban bagi kita. Nah, saudara, malam hari ini itulah yang saya rindu kita renungkan bersama. Berkat apa yang akan kita terima jika kita mencintai firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Jika kita menyadari dan memperlakukan firman itu sebagai hal yang paling berharga dalam kehidupan kita. Dan harapannya melalui renungan malam hari ini, saudara, setiap kita disadarkan bahwa firman Tuhan itu begitu berharga bagi kita, dan setiap kita juga akan mengalami berkat-berkat dari firman Tuhan, karena mulai hari ini setiap kita akan mencintai firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 119, mulai ayat 97 sampai 112. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya menafsirkan firman Tuhan secara objektif. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 119 mulai ayat 97 sampai ayat 112, demikian firman Tuhan. Betapa ku cintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu.
Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana pemazmur ini menegaskan apa yang terjadi ketika seseorang mencintai firman Tuhan. Apa yang akan dialami oleh orang yang hidup mencintai firman Tuhan. Dan apa yang diajarkan di sini adalah apa yang dia sendiri alami dalam hidupnya. Setelah dia membuktikan dia hidup mencintai firman Tuhan, dan akhirnya apa yang dia alami dalam hidupnya itulah yang dia ceritakan di sini, dengan harapan supaya umat-umat Tuhan juga hidup mencintai firman Tuhan. Dan malam hari ini, saudara, saya rindu kita belajar dari firman Tuhan ini untuk kita semua hidup mencintai firman Tuhan, karena kita akan sadar apa yang akan terjadi jika kita hidup mencintai firman Tuhan. Pemazmur berkata di ayat 97, saudara, "Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari." Dia menegaskan bahwa dia begitu mencintai firman Tuhan. Dia gunakan dengan kalimat, "Betapa ku cintai Tauratmu." Bahwa begitu cintanya dia kepada Taurat Tuhan. Dan apa yang dia lakukan sebagai bukti dia cinta firman Tuhan, dia berkata, "Aku merenungkannya sepanjang hari." Jadi dia isi pikirannya dengan firman Tuhan. Ketika dia bekerja, dia renungkan firman Tuhan. Ketika dia melakukan aktivitasnya, dia merenungkan firman Tuhan di dalam hidupnya. Bisakah dalam kehidupan kita saat kita beraktivitas, saat kita bekerja, saat kita berjalan, atau apapun yang kita lakukan, sambil kita merenungkan firman Tuhan, saudara? Bisa dan seharusnya. Ketika kita melakukan kegiatan kita, bisnis kita, pekerjaan kita, dan sebagainya, saat kita mengerjakan semuanya itu, kita landaskan semua kepada firman Tuhan. Ini boleh atau tidak menurut firman Tuhan? Yang ini bagaimana seharusnya menurut firman Tuhan? Itulah cara kita merenungkan firman Tuhan, saudara. Dalam mengerjakan semuanya, memikirkan semuanya, kaitannya selalu kepada firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Itu cara untuk merenungkan firman Tuhan sepanjang hari, setiap saat di dalam hidup kita. Lalu kemudian, saudara, yang luar biasa, bahwa ketika pemazmur ini hidup begitu mencintai firman Tuhan, dan dia buktikan dengan merenungkan firman itu di sepanjang kehidupannya, maka apa yang terjadi, saudara? Ada 3 hal yang akan kita belajar malam hari ini, bahwa berkat, dampak, atau buah dari mencintai firman Tuhan, ada 3 hal yang akan terjadi. Yang pertama itu ada di ayat 98 sampai ayat yang ke-100. Demikian firman Tuhan, "Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab perintah peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu." Luar biasa, saudara. Kalau kita membaca ini, pengalaman pemazmur ini dalam hidupnya, di mana ketika dia mencintai firman Tuhan dalam hidupnya, dia renungkan firman itu dalam kehidupannya, maka yang pertama, ini ada 3 hal di ayat 98 sampai ayat yang ke-100 ini, saudara. Tapi ketiganya sebenarnya sama. Kita lihat bersama, di mana dia katakan, "Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku." Saya pikir itu yang kita rindukan dalam hidup ini, saudara. Kita lebih bijaksana daripada orang lain.
Dia gambarkan di sini dia lebih bijaksana daripada musuh-musuhnya. Di mana pemazmur ini pada masa-masa itu seringkali ada masa perang dan sebagainya. Kalau dikatakan lebih bijaksana daripada musuh, berarti bisa mengalahkan musuh. Lebih bijaksana daripada musuh-musuh. Mungkin dalam hidup kita, saudara, kita orang-orang yang hidup pada zaman ini, bahkan musuh-musuh kita harus kita cintai. Artinya kita tidak boleh memiliki musuh. Tetapi kalau orang lain memusuhi kita, kita tidak pernah bisa mengatur orang lain. Kita sudah lakukan yang terbaik, lalu orang lain memusuhi kita. Ya, itu sering kali terjadi. Saya sebagai hamba Tuhan, saya sering kali melakukan yang terbaik menurut saya. Tapi apa yang terbaik pun orang tidak suka. Dan memang tidak bisa kita menyukakan semua orang. Tidak mungkin, saudara. Artinya akan ada saja. Kenapa? Karena mereka punya pola pikir berbeda, punya prinsip yang berbeda, dan terkadang itu membuat mereka memusuhi. Tidak apa-apa juga, saudara. Hari ini yang penting adalah aku harus merenungkan firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, dan Tuhan akan membuat aku lebih bijaksana daripada mereka. Dan kalau aku lebih bijaksana daripada mereka, maka aku pasti akan selalu lebih berhasil dari mereka. Dengan mencintai firman Tuhan, saudara akan berada di level lebih tinggi daripada orang lain di dunia, saudara. Dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam hal apapun itu, kalau saudara mencintai firman Tuhan, saudara akan satu level lebih tinggi daripada orang itu dalam kebijaksanaan. Bahkan dikatakan di sini, saudara, ayat 99, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Daripada pengajar pun lebih berakal budi. Ketika membaca ayat ini, saudara, saya teringat bahwa dulu saya punya beberapa orang guru dalam belajar Alkitab, dalam sekolah teologi. Tapi hari ini orang-orang yang dulu sebagai guru saya, hari ini berada di kelas sebagai murid saya. Ya, artinya apa, saudara? Bahwa itu bisa saja terjadi dalam hidup kita. Bahwa firman Allah itu menjadikan bijaksana, bahkan lebih berakal budi daripada pengajar-pengajarku. Bahkan ayat 100 dikatakan, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Saya mengalami, saudara, ketika saya merintis gereja, lalu kemudian menggembalakan jemaat, umur masih sangat muda, umur 19 tahun saya sudah mulai menggembalakan. Dan di umur 19 tahun, umur 20 tahun, dan seterusnya, begitu banyak orang-orang tua yang minta nasihat. Bayangkan, saudara, orang-orang tua yang sudah 50-60 tahun, masalah keluarga pun mereka akhirnya meminta nasihat. Lalu kemudian saya berkeluarga, masih sangat keluarga muda. Orang-orang tua banyak meminta nasihat. Keluarga-keluarga banyak saya damaikan yang tadinya hampir cerai, dan tapi kemudian karena saya arahkan dan kemudian mereka lihat keluarga kami, akhirnya keluarga itu selamat. Padahal mereka orang-orang yang sudah tua, saudara. Kok bisa terjadi demikian? Satu-satunya jawaban yang saya punya adalah firman yang ada dalam diriku menjadikan aku bijaksana lebih daripada orang-orang yang lebih tua. Hari ini pun saya menegaskan kepada saudara bahwa kalau saudara hidup mencintai firman Tuhan dalam hidup saudara, maka Tuhan akan menjadikan saudara bijaksana, lebih bijaksana daripada orang-orang lain. Bahkan orang-orang yang memusuhi saudara, saudara akan dijadikan lebih bijaksana dari mereka. Saudara akan menjadi orang yang bijaksana lebih daripada guru-guru saudara, lebih daripada orang-orang tua. Bukankah itu berkat yang luar biasa, saudara? Firman-Nya menjadikan kita bijaksana. Firman-Nya menjadikan saudara bijaksana. Biarlah dalam kehidupan saudara, di lingkup pekerjaan saudara, saudara orang yang paling bijaksana. Karena Tuhan menjadikan saudara bijaksana melalui firman-Nya. Tuhan menjadikan saudara lebih bijaksana daripada semua orang karena firman-Nya yang saudara cintai dan saudara renungkan. Itu sebabnya, saudara, jadilah pribadi-pribadi yang cinta firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah hari ini saudara hidup mencintai firman Tuhan?
Adakah waktu-waktu saudara setiap hari untuk merenungkan firman Tuhan? Bagaimana dengan Alkitab saudara? Adakah Alkitab saudara sering saudara buka, atau Alkitab itu hanya saudara pegang saat hari Minggu? Saudara, jadilah pribadi yang cinta firman Tuhan. Channel ini dibuat supaya saudara bisa merenungkan firman Tuhan setiap hari secara objektif. Renungan di dalam channel ini dibuat secara ekspositori, maksudnya secara objektif. Kalau saudara lihat cara saya menafsirkan firman Tuhan, maka saudara akan menemukan bahwa firman Tuhan itu digali benar-benar secara objektif. Contohnya, di sini dikatakan bahwa betapa ku cintai Taurat Tuhan. Itu yang dikatakan oleh pemazmur. Dan kemudian apa yang terjadi setelah dia mencintai firman Tuhan? Itu yang sedang kita belajar. Jadi saudara, apa yang saya ajarkan kepada saudara bukan hasil pikiran saya, tapi benar-benar apa yang dikatakan firman Tuhan. Hanya saya karena belajar metode menafsir, maka akhirnya saya bisa menemukannya dan mengajarkannya secara sistematis kepada saudara. Saya bersyukur kalau saya lihat komentar-komentar, ada begitu banyak, ratusan komentar setiap hari. Saya sangat bersyukur saudara bahwa isi dari komentar-komentar itu hampir seluruhnya 90 sekian persen, hampir 100%, semuanya merasa diberkati melalui metode ini. Itu sebabnya saat ini, jika ada saudara masih belum mensubscribe, lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan saudara, supaya dengan mentekan tanda subscribe-nya, saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Dan kemudian tekan juga tanda loncengnya. Maka kalau saudara tekan tanda loncengnya, setiap kali video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan pemberitahuan. Ada pemberitahuan peringatan di HP saudara. Dan kemudian saudara, bukan hanya channel ini, saya juga membuat channel renungan pagi. Silakan dicari doa pagi atau channelnya renungan penyejuk jiwa. Maka saudara akan juga menemukan renungan-renungan untuk renungan pagi saudara di sana. Saudara, kerinduan saya melalui pembuatan channel ini adalah umat-umat Tuhan konsisten merenungkan firman Tuhan pagi malam, pagi malam, pagi malam. Sehingga sepanjang hari mereka merenungkan firman Tuhan. Maka dengan demikian firman Tuhan akan menjadikan mereka bijaksana, sehingga mereka tidak gampang ditipu oleh iblis. Firman Tuhan menjadikan saudara bijaksana. Itu sebabnya cintai firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Belajar merenungkan firman Tuhan secara konsisten setiap hari. Salah satu caranya adalah gunakan channel ini dan channel renungan doa pagi juga untuk jadi channel renungan saudara pagi malam, supaya setiap hari saudara konsisten merenungkan firman Tuhan. Saya pun akan berjuang terus untuk menyediakan video-video baru setiap hari bagi saudara, supaya semua saudara diberkati dan semakin bijaksana oleh firman Tuhan. Jadi yang pertama saudara, firman Tuhan menjadikan bijaksana lebih daripada yang lain. Lalu kemudian yang kedua, ayat 101 mulai. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Lihat saudara, ketika dia hidup mencintai firman Tuhan, dengan merenungkan firman itu setiap waktu di dalam kehidupannya, maka mulai ayat 101 dan 102 di sana dikatakan bahwa terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Jadi dia bisa mampu untuk menahan dirinya untuk jalan kejahatan. Dia mampu menolak hal yang tidak benar. Dia mampu untuk tetap melangkah di jalan yang benar. Di ayat 102 di sana dikatakan, aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu. Dia tidak menyimpang dari firman itu. Artinya saudara, orang yang hidup mencintai firman Tuhan itu akan memampukan dia berjalan di jalan kebenaran. Bukankah hari-hari ini yang paling kita butuhkan adalah tuntunan untuk kita tetap melangkah di jalan yang benar? Di akhir zaman ini saudara, akan semakin banyak orang hidup dalam kejahatan. Manusia akan semakin jahat.
Tetapi saya dan saudara, kita bisa tetap melangkah berjalan di jalan benar, sehingga kita tidak akan tersesat jika kita hidup mencintai firman Tuhan. Saudara, hidup ini hanya sekali, hidup ini hanya sebentar. Bayangkan hidup yang sekali dan sebentar ini, dan kemudian kita tersesat dan masuk neraka sampai selama-lamanya, saudara. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa jadilah pribadi yang mencintai firman Tuhan. Maka dengan demikian saudara akan dimampukan dan dituntun untuk tetap melangkah di jalan kebenaran, sehingga saudara tetap berjalan di jalan benar dan saudara tidak sesat. Melalui video renungan ini saya menegaskan kepada umat-umat Tuhan, saya begitu rindu saudara tidak berjalan di jalan kesesatan. Saya begitu rindu tidak ada satu pun dari saudara yang akan melangkah ke neraka. Tapi hati ini begitu rindu setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara melangkah di jalan yang benar, dan kemudian kita akan masuk surga sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saudaraku, supaya saudara tetap bisa mampu berjalan di jalan yang benar, di tengah-tengah dunia yang semakin gelap, di tengah-tengah dunia yang semakin berdosa ini, saudara. Saya berdoa saudara tetap mampu berjalan di jalan yang benar, dan itu akan terjadi ketika saudara hidup mencintai firman Tuhan. Setiap hari mencintai, merenungkan firman Tuhan. Maka dengan demikian saudara akan mampu berjalan di jalan yang benar sampai selama-lamanya. Dan kemudian saudara, yang ketiga yang dialami oleh pemazmur ini, yang dia ajarkan kepada umat Tuhan, dia berkata, ayat yang ke 103 sampai 104, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Saudara, yang dia tegaskan ayat 103 dan 104 ini adalah bahwa dia menikmati janji-janji firman Tuhan ketika dia hidup mencintai firman Tuhan. Saudara, Allah itu punya rencana yang besar atas setiap manusia. Saya percaya itu, saudara. Siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, dia terlahir sempurna atau ada kekurangan secara fisik dilahirkan, saya percaya atas kehidupan setiap orang itu Allah punya rencana. Saudara, kalau saudara belajar dan lihat di YouTube, saudara akan ketemu dengan Nick Pujisik, di mana keadaannya begitu terbatas. Dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, hanya ada sedikit yang seperti kaki, yang dia sebut sering sebagai stick bagi dia. Tapi Nick Pujisik yang tidak punya tangan, tidak punya kaki itu, ternyata dia menggenapi rencana Tuhan. Dia menjadi motivator di seluruh dunia. Dia menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupannya. Lihat saudara, betapa dahsyat dan luar biasanya rancangan dan rencana Tuhan. Itu sebabnya hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah punya rancangan atas hidup saudara, dan itulah janjinya bagi saudara. Dan kemudian ayat 103 ini tadi dikatakan, betapa manisnya janjimu itu di langit-langitku. Artinya orang yang mencintai firman Tuhan akan menikmati janji-janji firman Tuhan digenapi dalam hidupnya. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, cintailah firman Tuhan, supaya saudara menikmati janji firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Cintai firman Tuhan, cintailah firman Tuhan di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang diajarkan kepada kita bagaimana kita hidup mencintai firman Tuhan. Karena ketika kita mencintai firman Tuhan, kita akan lebih bijaksana dari siapapun. Kita akan mampu berjalan terus di jalan yang benar. Bahkan kita akan menikmati janji-janji firman Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Nah, kalau kita paham akan hal itu saudara, kita lihat apa komitmen pemazmur dalam hidupnya. Ayat 105 mulai, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Aku telah bersumpah dan aku akan menggenapinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Lalu kemudian ayat 107 saudara. Aku sangat tertindas ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Dan ajarkanlah aku hukum-hukum-Mu. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Artinya saudara, dari ayat-ayat ini, mulai ayat 107 ini, yang dia gambarkan bahwa sekalipun ada tindasan, sekalipun ada tekanan, sekalipun ada situasi yang tidak baik, ada situasi yang tidak seperti yang diharapkan, namun pemazmur ini berkata bahwa dia tetap rindu akan firman Tuhan. Dia berkata, ajarkanlah aku terus Taurat-Taurat-Mu, ajarkanlah aku terus firman-Mu. Dan kemudian ayat 111 dia berkata, peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku sampai selama-lamanya. Lalu ayat 112 dia berkata, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya. Luar biasa saudara, dia jadikan firman itu sebagai milik yang paling berharga bagi dia, dan dia condongkan hatinya untuk melakukan firman Tuhan itu di sepanjang hidupnya selama-lamanya. Luar biasa, itu yang menjadi komitmen pemazmur ini saudara, sehingga di dalam hidupnya dia mengalami bahwa dia menjadi bijaksana lebih daripada siapapun. Dia mengalami bahwa dia mampu dan kuat berjalan di jalan yang benar. Dan kemudian dia mengalami bahwa janji-janji Tuhan yang manis digenapi di dalam kehidupannya. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Biarlah hari ini saudara mengambil komitmen dalam hidup saudara untuk terus mencintai firman Tuhan dan terus mencintai firman Tuhan dalam hidup saudara. Maka biarlah firman-Nya digenapi dalam hidup saudara. Saudara jadi orang bijaksana, saudara tetap mampu melangkah di jalan yang benar, dan saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara dan raih janji firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana melalui firman-Mu kami sudah belajar ya Tuhan, bahwa kami harus mencintai firman-Mu. Karena ketika kami mencintai firman-Mu ya Bapa, kami akan dijadikan jadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Ketika kami mencintai firman-Mu ya Tuhan, maka kami akan mampu melangkah di jalan yang benar. Dan ketika kami mencintai firman-Mu, janji-Mu akan digenapi dalam hidup kami. Ajar kami hidup mencintai firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau yang tetap menuntun kami melangkah hidup mencintai firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, dan kami mau terapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami mau raih janji-janji firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara.
Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu, Allah tahu yang kita inginkan, tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan, mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara.
Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus,
Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka. Dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu. Damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka. Berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam,
semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan, bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tanganmu, nyatakan mujizatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anakmu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anakmu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anakmu akan bersaksi di luar sana. Anak-anakmu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anakmu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah,
kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah, semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.